Shalom Bapak Ibu, Shalom, Happy New Year ya. Baru 2 minggu toh, belum liwat lama-lama banget. Dan menyongsong Chinese Happy New Year. Saya tidak tahu Tasik di sini apakah cukup familiar dengan Chinese Happy New Year. Kalau kami di Kalimantan Barat, wow, jangan coba-coba Anda datang hari-hari ini, semua serba mahal. Karena manusianya banyak katanya mengikuti perayaan Xinjia dan Cap Gome. Ya, bukan itu menjadi isu yang harus kita bahas. Tapi isu yang terpenting adalah apa yang Tuhan ingin bicara di tengah kehidupan kita. Amen. Pak Bu, ini yang sesi ketiga ya sore ini. Janji saya sesi ketiga ini beda ya. Tapi saya memang diberikan topiknya adalah keistimewaan Yesus, pribadi Yesus. Ya, jadi keistimewaan pribadi Yesus. Setelah saya berdoa menyelidiki dari semua sudut pandang ya Yesus pasti istimewa. Jadi kita berfokus kepada Kristus di dalam hidup itu sesuatu hal yang mutlak ya, yang tak dapat ditawar. Nah dari situlah saya melihat dari berbagai sudut pandang. Kita mulai dengan cara Rasul Paulus melihat keistimewaan yang saya sampaikan di jam yang ibadah pertama. Lalu kita Markus menuliskan tentang siapa Yesus itu. Dan kita tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Lalu dalam doa saya kayaknya nggak lengkap ini tidak disampaikan ya. Sekalipun mungkin tak kalah saya bilang ini loh yang harus kita bahas sore ini. Biasanya begitu dengar ada sedikit rasanya ya kok yang itu. Apa itu? Kalau saya ajak Bapak Ibu untuk malam sore ini untuk memulai membaca kitab Matius pasal 28. Dari ayat yang paling populer itu adalah 19 sampai 20. Pasti semua sudah tahu. Ini melekat. Namanya apa? Amanat Agung tentunya. Nah, tapi izinkan kita sama-sama untuk membaca secara detail dan lengkap. Kita temukan amanat agung itu secara utuh. Dan itu bukan sekedar amanat agung dalam kelengkapan gereja, tetapi itu menjadi kekuatan mutlak gereja menjalankan amanat agung. Itulah sebabnya saya tertarik kalau kita baca perikopnya. Memang saya tidak baca ayat yang ke-16, tetapi kita baca di ayat yang ke-17 sampai 20. Bapak Ibu boleh memperhatikannya. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 17 berkata demikian. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 2 ayat itu. Kemudian langsung ayat ke-19. Dia berkata demikian. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya tidak tahu apakah ada ayat lain dalam Alkitab menulis. Walaupun sekian puluh tahun saya telah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ayat ini mengatakan janji Tuhan menyertai orang percaya sampai dengan akhir zaman. Lalu pertanyaannya, kalau kita kenal dia siapa, tadi siang kita sudah bahas sama-sama, dia itu Tuhan, dia itu Allah, dan Alkitab katakan oleh karena
itu dia lahir sebagai apa? Raja dan juru selamat. Lengkap itu. Fakta. Tertulis di dalam Alkitab. Tak terbantahkan Pak Bu. Nah, orang seperti itulah yang disebut istimewa. Lengkap. Bahkan dia memang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Dan Alkitab katakan dia tidak sekali-kali tinggalkan orang percaya seperti yatim piatu. Artinya dia naik ke surga, tetapi dia juga hadir di dalam kehidupan kita. Dia merengkuh di dalam setiap wilayah kehidupan kita. Baik di dalam kejayaan maupun di dalam kerapuhan, dia selalu merengkuh kita. Bukankah orang seperti itu bisa dilabelkan istimewa? Tetapi keistimewaan itu hanya berpihak kepada Sang Ilahi. Lalu untuk kita apa? Nah, ayat ini kalimat terakhir itu mengatakan, dia yang istimewa, dia yang empunya langit dan bumi, dia yang Tuhan, dia yang juru selamat, menyertai orang percaya senantiasa sampai dengan akhir zaman. Haleluya. Kurang semangat untuk meresponinya. Lah kalau yang seperti itu menyertai kita, kalau ada badai perlu takut enggak? Tapi kenyataan kita bilang, mengapa kamu takut? Kenapa? Karena tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Ya karena tidak mengenal. Kenapa kita tidak semangat? Kita tahu ada Tuhan. Kita percaya Tuhan sebatas agama. Tapi kita tidak mempercaya Dia sampai kepada pengenalan akan ketuhanannya itu. Pengenalan kita cuma hanya masuk kepada pikiran, sifatnya pengetahuan. Tapi tidak turun sampai ke dalam hati. Mengubah seluruh konatif hidup kita. Sikap dan perilaku kita. Hingga langkah hidup kita, orang akan berkata, wah mirip Yesus tuh. Itu baru disebut mengenal. Satu. Kedua, memperlihatkan ayat ini dalam hidup kita. Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Menarik nggak dengan ayat ini? Sangat menarik. Tapi pertanyaannya, apakah sudah dialami? Pasti semua jawabnya, sudah pastor. Saya tidak meragukan. Saya juga akan berkata, iya pasti sudah. Tapi kita uji dong. Dalam ilmu sosial, di dalam segala sesuatu atau ilmu kehidupan, apapun yang kita jumpai dalam kehidupan, membuktikan dia itu benar tidaknya perlu diuji. Nah, tentu firman Tuhan harus diuji dengan firman Tuhan. Betul nggak sih kita ini sudah disertai sampai dengan detik ini? Kalau memang betul, kayaknya hidup kita nggak kayak gini-gini lagi deh. Kayak hidup kita ini kemanapun kita pergi, kita bisa merefleksikan Kristus benar-benar nyata deh. Kan seperti itu, sederhananya begitu. Lah kalau enggak ada, di mana letaknya? Ya letaknya ya kembali lagi kepada apa yang dikatakan Alkitab. Nah, saya menekankan kalimat terakhir ini dengan bahasa pembukaan dan pendahuluan. Dan saya kembalikan lagi kepada sifat ayat ini. Sifat ayat ini secara teologisnya dikatakan amanat agung. Amanat agung adalah suatu perintah, satu pesan ilahi dari Tuhan. Pak Bu, dengar baik-baik. Kalau kita bicara amanat agung, pasti muaranya kemana? Misi toh. Betul gak? Amanat agung itu kan pergi. Apa itu pergi? Ya misi. Kalau berbicara amanat agung, muaranya pasti misi. Nah, Tuhan memberikan perintah, itulah misi. Misi hasilkan apa? Ya hasilkan orang percaya. Apa itu? Ya murid Kristus. Orang percaya dinamakan murid Kristus.
Dan sebenarnya dalam Alkitab kata Kristen itu sedikit sekali. Pertama kali di Antioquia, saya pikir semua sudah tahu. Para murid disebut orang pengikut Kristus. Kenapa ia disebut pengikut Kristus? Karena sikap perilaku hidup mereka memperlihatkan keserupaan dengan Yesus. Maka khalayak ramai berkata, itu pengikut Kristus. Padahal itu murid-murid Kristianos dan itulah Kristen pertama itu. Dan memang sedikit sekali. Mengacu kepada bahasa tersebut, siapa kita? Orang Kristen. Sedikit kita dibilang apa? Kita murid, sedikit. Ada tapi sekali-kali saja. Tapi kita lebih banyak memperkenalkan agama saya Kristen. Tapi kita tidak pernah memperkenalkan saya murid Kristus. Kenapa? Ini memang dasarnya kita ini secara lahir tidak mengalami namanya apa? Asimilasi. Hanya merupakan sebuah diksi aja. Murid itu diksi aja. Sebuah nama gitu loh. Tapi kalau asimilasi itu enggak usah ngomong, orang akan lihat kemampuan kita. Kalau Bapak Ibu seringkali nonton film kungfu, yang paling terkenal dalam film kungfu itu murid Shaolin. Murid Shaolin tidak perlu dia mengaku. Aku murid Shaolin. Enggak perlu. Deketin aja. Senggol aja. Reaksi dari para seorang murid itu keluar. Dan reaksi itulah memperlihatkan siapa dia sesungguhnya. Dan orang bilang, ini loh murid Shaolin. Nah, itu sebagai gambarannya saja. Kalau kata Kristen memang banyak. Tetapi kalau bicara seorang murid, pada saat itu disenggol kelihatan tuh. Sifat keilahiannya keluar. Ini dia murid Kristus. Pertanyaannya, mengapa tidak ada hal seperti itu? Karena pada dasarnya konteks amanat agung itu hanya menjadi apa? Menjadi sebuah kelengkapan. Bukannya sifat atau nafas gereja. Kelengkapan gereja. Adanya amanat agung, adanya misi. Itu pun sekali-kali misinya. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan ini, saya tidak lagi menggurui. Saya tahu di sini gembala kita, gembala senior, Pak Yulis Isa dan juga Pak Rubin. Wow, kalau bicara teologi kan mereka sudah cukup mengajar. Dan dia sering mengajar saya. Tapi saya coba mengulangi apa yang saya paham tentang saat ini. Jelas mereka semua. Tapi kenapa kita kurang memaknai, kurang kita hidupi itu. Jadi saya simpulkan bahwa yang kalau bicara namanya gereja, ya itu adalah kumpulan dari para murid. Hasil dari misi. Jadi hidupnya para murid itu adalah punya sifat yang dinamis. Oleh sebab itu ada firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pertama yang ke-8 yang pagi tadi saya kutip. Jika kamu akan terima kuasa, jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa itu adalah dinamis, dinamik, generating, generasi, bergerak. Nah, kalau bilang murid itu adalah hasil dari kelahiran, ya, kelahiran baru Roh Kudus di dalamnya, dia harus dinamis, bergerak, mereproduksi, menghasilkan murid terus menerus. Dan itulah sebenarnya gereja sesungguhnya. Kalau memang ini dijalankan Pak Bu, apalagi yang menjadi ketakutan kita? Tidak ada, karena Tuhan menyertai. Dan hidup kita bukan berarti tidak ada masalah. Masalah ada. Tapi masalah bukan menjadi masalah. Sebab apa? Ahlinya masalah ada bersama dengan kita. Kita sanggup mengatasinya. Kita sanggup mengelaborasi masalah itu menjadi pupuk kehidupan. Walaupun ada masalah. Pandemi itu masalah lumayan besar. Kurang pas kalau saya bilang itu lumayan besar. Cukup besar men-shutdown-kan seluruh aktivitas dunia selama sekian bulan.
Bahkan gereja sampai hari ini dampaknya masih terasa. Buktinya masih pada pakai masker. 4 tahun lalu saya khotbah di sini ya. Waktu Pak Yulis Isa ulang tahun yang ke-80 saya khotbah di sini. Belum ada yang pakai masker tuh. Hari ini keren, semua pakai masker. Itu dampak dari apa? Makhluk yang kecil itu. Ya. Ada masalah? Masalah. Nah, dan itu sebuah gambaran. Dan kalau kita bisa memaknai masalah itu di dalam konteks keilahian, dan itu pupuk sebenarnya. Buat saya pupuk itu. Energi buat kegerakan kembali. Tanpa adanya pandemi kita nggak pernah berhenti untuk merenung, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan ingin bekerja di dalam hidup kita. Dengan adanya pandemi kurang berpergian, jadi kita bisa berenung, kita bisa dapatkan satu pemahaman baru, lalu bisa kita kembangkan bagaimana menjalankan mandat ilahi ini. Jadi amanat agung itu mandat ilahi. Jadi saya simpulkan mandat ilahi merupakan misi membagi hidup. Ya, misi membangun dan membagi hidup. Karena memuridkan itu membagi hidup kita. Supaya ada terjadi sebuah kehidupan yang baru. Kalau bahasa yang sering kita dengar di gereja, memuridkan orang itu menjadi pemurid. Jadi kalau kita memenangkan jiwa, menjadikan orang itu Kristen, itu sifatnya hanya memuridkan. Apakah cukup? Belum. Kita semua ini kalau sudah percaya Yesus, kita baru menjadi murid. Tetapi di poin yang kedua, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Maksudnya apa? Seorang murid, ia harus bisa menjadi pemurid. Nah, itulah dinamis. Kalau gereja menjalankan fungsi ini, ya enggak lama lah. Tasik penuh kemuliaan. Tasik banyak orang percaya Yesus. Dan saya yakin dan percaya Yesus pasti lebih cepat kembali. Dunia lebih cepat berubah karena Sang Raja yang akan bertata di atas kehidupan kita di dalam dunia yang baru disebut apa? Dunia dalam pembaharuan, ya bukan dunia dalam pembaharuan, itu disebut kerajaan 1000 tahun. Saya yakin bukan segera diajarkan aja. Tapi kenapa sampai hari ini banyak orang hanya mengira-ngira berprediksi, wah Yesus akan datang loh, pandemi Yesus akan datang loh. Tapi kok enggak datang-datang ya? Hanya beritanya menakutkan aja. Saya terkadang berpikir begitu. Jangan-jangan yang membuat gereja itu, yang membuat Yesus itu terlambat datang itu jangan-jangan gereja. Karena gereja kurang menangkap mandat ilahi itu amanat agung. Sehingga Yesus itu dengan sabar menunggu. Bukan Tuhan itu lalai lalu terlambat datang, bukan. Dia sabar menanti kesadaran gereja mau kembali kepada mandat ilahi. Sehingga kesadaran itu menjadi gereja dinamis dan Yesus pasti akan datang kepada kita. Nah sesungguhnya kalau kita baca ayat ini ya seperti itu. Dan ini seringkali diajarkan. Ya Pak ya, ketika Bapak Ibu dengar saya ngomong, Pastor itu sudah sering kami dengar loh. Iya saya tahu. Bahkan saya bilang kalau saya bicara tentang amanat agung, rasa-rasanya juga saya agak sedikit minder saya bilang. Karena pengkhotbah yang lebih gape, lebih pandai, lebih konstruktif menjelaskan ini, ya lebih bagus banyak saya bilang. Loh kenapa saya mesti sampaikan ini? Bahkan dalam tahun 2022 saya kemana-mana cuma bicara ini aja. Nah ketemu pendeta-pendeta saya enggak khotbah sama jemaat Tuhan. Sengaja ke kota-kota kumpulin para hamba Tuhan. Saya ngomong yang satu ini. Sebenarnya kalau saya ngomong itu ya semua akan berkata itu sudah sering kami dengar. Tapi persoalannya bukan sering dengar atau tidak. Persoalannya
Sudah jalankah mandat ilahi itu menjadi dinamika kehidupan. Sehingga yang disebut gereja itu hidup. Kalau tidak jalankan ya gereja itu tidak hidup. Artinya apa? Tubuhnya Tuhan itu hanya sekedar patung. Tidak ada kepalanya. Di mana sih letaknya kok itu tidak jalan gereja? Diajarin aja hanya semangat sebentar. Dengan pola pengajaran tentang amanat agung. Harus ada misi. Habis itu hilang lagi. Kesaksian sana sini. Habis itu hilang lagi. Mesti ajarin lagi. Hilang lagi. Ajarin lagi. Hilang. Semangatnya begitu terus saja. Kok enggak berkesinambungan? Oh rupanya ada missing link-nya. Missing link-nya di mana? Saya waktu Tuhan ajak saya membaca perikop ini. Ada beberapa perbandingan. Saya temukan missing link. Oh ini toh yang menjadi masalah. Setelah saya tahu missing link ini, ya, maka saya tekunin. Saya ngalami loh yang namanya amanat agung ini. Sehingga amanat agung itu bukan sesuatu yang sulit. Nah nanti saya akan sampaikan ada beberapa peristiwa. Tetapi peristiwa itu memperlihatkan kepada saya sifat amanat agung yang imitasi dengan yang otentik. Ya, yang imitasi kan yang ikut-ikutan. Yang otentik, yang asli. Itu beda. Kalau yang namanya otentik itu dari dulu, sekarang. Dan terusnya enggak ada perubahannya. Nah itu yang otentik tuh, yang original. Tapi yang imitasi bentar. Cus, hilang lagi. Perlu cas lagi. Cus hilang lagi. Saya ngalami dalam pelayanan. Nah saya mulai bawa Bapak Ibu untuk melihat. Kenapa amanat agung itu tidak jalan? Di ayat yang ke-19 itu dikatakan begini. Ya, missing link sini. Karena itu pergilah. Jadi misi itu harus bertumbuh kepada satu kalimat yang kurang kita perhatikan. Apa itu kalimat? Karena itu. Boleh bilang sama samping kiri, karena itu. Kalau karena itu tidak terjadi connect. Saya istilahkan namanya divine connection. Not divine connection, not divine explosion. Tidak ada divine connection, tidak ada ledakan keilahian. Hanya simbol keilahian. Seperti perjanjian lama, simbol semua. Padahal kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Walaupun kita tidak pernah meniadakan perjanjian lama. Tapi kita bukan lagi hidup dalam simbol. Tapi kita hidup di dalam sebuah ledakan. Yang menjadi persoalan adalah divine-nya. Connection-nya. Karena itunya. Karena apa? Nah kalau ada kata karena itu kita tarik balik ke belakang. Di belakang itu ada berapa ayat? 17 dan 18. Nah ini loh. Kata kuncinya, saya semangatnya sebenarnya yang ini. Tapi saya coba buat Bapak Ibu sedikit bingung-bingung lah dengan kata amanat agung. Karena udah sering dengar ya, kadang membosankan juga gitu loh ya, kadang kalah. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan dulu. Kenapa amanat agung tidak berjalan? Mandat ilahi tidak jalan, misi tidak berjalan. Bukan jadi misi, jadi misik malahan ya. Jadi terjadi sesuatu yang crowded. Ya ini persoalannya. Kalau karena itu kita jalankan dengan baik, Bapak Ibu lihat nanti misinya berbeda. Gereja sama dengan misi. Karena gereja itu produk dari amanat agung. Ada perintah, ada misi, lahir gereja. Sifat gereja itu adalah amanat agung dan misi. Terus berputar. Anda bisa bayangkan, luar biasa enggak? Kenapa? Karena dia adalah tubuh. Karena ada hidupnya. Tuhan ada kehidupan. Nah hidupnya Tuhan itu harus bertumpu kepada karena itu. Karena apa nih? Kita lihat, nggak usah muter-muter bolak-balik. Saya akan ajak Bapak Ibu membaca. Saya senang ini tadi ada praise and worship. Saya nanti mungkin sedikit ajak kita latihan. Di ayat 17 Alkitab berkata, ketika melihat dia, karena mereka ya, kalau 16 itu kan mereka semua muridnya. Mereka semua ketika melihat dia, yang pertama apa? Lihat, bilang, lihat. Dan yang kedua, mereka menyembahnya. Lihat dan menyembah.
Dan memang ada beberapa orang ragu-ragu. Ya, balik dari ragu-ragu apa? Percaya. Ya. Lalu ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Pemahaman kekristenan yang benar adalah bumi seperti di sorga. Seluruh perangkat yang di bumi ini, apapun yang ada, seharusnya ya mendapatkan ya legasi dari sorga. Ada peneguhan, ada pengurapan. Jadi sekarang beda. Banyak orang apa? Jadikan sorga seperti di bumi. Maaf kalau saya ngomong gini. Kenapa? Ada yang dirasakan di bumi ini ya berharap nanti ada di sorga. Kita nggak pernah ke sorga. Kita tahu sorga itu sesuatu yang mulia. Tapi kadang-kala ada yang berkata, oh rajin lo nginjil lo. Rajin menginjil. Memang betul rajin menginjil. Nanti di sorga ada rumah yang mewah. Yang rajin menginjil ada rumah yang mewah. Lalu kalau nggak rajin menginjil rumahnya apa? Yang nggak mewah. Waduh berarti di sorga nanti ada kompetisi lagi. Waduh masih ada orang stres ya kira-kira gitu ya. Premisnya kan begitu. Nah ini kadang-kadang kurang direnung. Kalau saya ini orangnya suka renung-renung gitu. Ini hasil perenungan. Jadi saya nggak mau berurusan dengan sorga. Karena sorga itu mulia, lengkap, mutlak, selesai. Tapi yang saya mau urus yang di bumi ini harus sama seperti di sorga. Kalau sana mulia, damai, sukacita, bahagia. Di bumi ini harus saya nikmati dulu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Menghadirkan sorga ke bumi. Supaya kita mengalami sorga di bumi. Maka doa Bapa kami juga begitu kan. Bapa kami di sorga. Jadi kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Bukan nanti di bumi kita punya mobil mewah. Lalu kita pikir nanti kita di sorga pasti punya mobil mewah. Saya yakin di sorga apapun yang ada tidak sebanding bumi ini. Ya, bumi nggak bisa banding dia. Semua megah semua. Nah, dari pembacaan doa ini saya konstruksikan ada 4 bagian terpenting. Perhatikan baik-baik. Pertama, lihat. Yang kedua apa? Percaya. Dan yang ketiga apa? Sujud sembah. Yang keempat apa? Ayat 18. Tuhan Yesus mendekati dan dia berkata, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Dan pertanyaan saya, lo ngapain Tuhan ngomong begitu? Ngapain saya ngomong sama Bapak Ibu, saya ini anak orang kaya loh. Percaya sama saya. Ngapain saya ngomong gitu? Artinya saya punya kemampuan menjamin Bapak Ibu. Ini kalau contohnya kan, kalau saya ngomong, saya orang kaya loh. Saya ini anak pejabat loh. Semua saya bisa loh. Saya pintar loh. Saya ini ahli ini loh. Ahli rancang bangun loh. Loh kalau saya mengatakan saya ahli rancang bangun, sebenarnya saya mau memperlihatkan kepada Anda, saya mampu menolong kamu. Kan gitu. Nah Tuhan Yesus kata, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya kuasa yang ada padaku ini akan ku salurkan kepada kamu. Jikalau terjadi penyaluran, maka kamu akan menjalankan pikiran saya sebagai kelengkapan misi. Atau sebagai apa? Kekuatan misi itu. Kekuatan misi itu pikiran Tuhan. Kerjanya Tuhan. Tapi pakai tubuh kita. Karena kita ada di bumi. Dia yang di sorga turunkan kuasa itu ke bumi ini memakai kita. Sehingga pekerjaan Tuhan yang dari sorga itu yang mau mengubah bumi ini pakai Bapak Ibu mengubah bumi ini. Caranya nggak ada lain. Mekanismenya cuma satu. Yang dimuridkan supaya setiap murid diberi kemampuan dapat memuridkan terus menerus. Tetapi yang bekerja dalam otak kita itu, di dalam hati kita, pikiran, perasaan, dan tindakan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah kalau itu ada di dalam kita, maka tidak perlu tunggu nanti menjadi keserupaan.
Saat waktu kita percaya saja Pak Bu, kita sudah menjadi keserupaan dengan Kristus. Sebagaimana Yesus ada di bumi. Dan dia ada di dalam diri kita. Nah sebenarnya itu kata kuncinya di ayat, ya, di ayat yang 18 menjadi poin yang keempat itu. Apa itu? Pertama adalah lihat, kedua percaya, ketiga apa? Sujud sembah, dan yang keempat kepadaku diberi kuasa. Artinya apa? Akan terjadi kebangunan rohani pribadi dirimu sendiri. Dan ini otentik, ini original. Manakala kita lakukan, pertama lihat, kedua apa? Percaya, ketiga apa? Sujud dan menyembah. Sebenarnya ini waktu saya seminarnya di NTT. Saya dulu itu gunakan bahasa lain tapi maknanya sama. Tapi ketika saya mau pengen buat simple, ditanya sama panitia lokal, dia bilang, Pak Pendeta, buat materi dong, supaya kami bisa. Loh saya bilang, saya ada tulis buku, tapi buku saya cukup banyak, saya bilang. Tapi kalau dibaca, saya nggak yakin deh, Anda bisa lakukan, saya bilang. Atau saya kasih poin 1, 2, 3, nanti keluar dari gereja juga sudah lupa tuh, saya bilang. Lalu saya bilang, simple saja. Karena sekarang lagi populernya apa? LPSK kan? Lagi viral di mana-mana ya, kalau Anda buka TV, LPSK. Wah, tahulah ya peristiwanya. Jadi LPSK itu adalah lembaga pelindung ya. Pelindung apa? Saksi kunci ya. Lembaga pelindung saksi kunci. Nah itu yang lagi top itu loh ya, LPSK. Tapi itu saya jadikan sebagai apa? Untuk kita mudah hafal. L itu lihat. P itu percaya. S itu apa? Sujud dan sembah. K apa? Kebangunan rohani pribadi. Nah itu. Jadi murid-muridnya sebelum ada terjadi satu divine connection, menjadi alat misinya Tuhan, dia lihat dulu. Dia lihat siapa? Dia lihat Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu mau pengen masuk di dalam dimensinya Tuhan, amanah agung, bagian daripada gereja ilahi, gereja yang siap diangkat oleh Tuhan, nggak ada cerita lain. Tidak ada istilah pendeta dan jemaat. Tidak ada istilah pengerja dan para aktivis, tidak ada. Seluruh orang percaya harus masuk dalam lembaganya Tuhan. Yaitu lembaga kegerakan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu misi. Terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran masuk ke dalam misinya Tuhan untuk berkesinambungan hanya dilakukan. Kata karena itu, karena apa? Karena LPSK. Dan seringkali saya beri seminar. Ya saya ambil contoh. 3 kali. 3 kali yang saya mau jadikan contoh. 1 kali saya diundang ke satu lembaga, hadir 200-an hamba-hamba Tuhan. Saya cerita tentang soal misi, soal penginjilan. Saya dulu bicara, yang namanya Injil adalah mujizat, mujizat itu Injil. Berita itu mujizat kan, mujizat itu berita. Lalu saya training semua hamba Tuhan itu. Memang masih junior. Habis training itu, wah mereka semua bersemangat. 3 bulan mereka terus keluar. Ada orang sakit, langsung doakan dalam nama Yesus. Soal sembuh tidak sembuh bukan urusan. Yang penting berdoa saja. Jadi enggak? Jadi loh, itu gerejanya semangat. Luar biasa. Semua jemaatnya keluar, menginjil. Jemaatnya bertambah. Tapi 3 bulan kemudian saya nggak pernah dengar lagi. Nggak pernah dengar lagi. Saya juga waktu itu berpikir kenapa kok terjadi seperti itu. Dan dia undang lagi. Lalu saya coba ngajar lagi. Tapi sudah enggak terlalu seperti yang awal lagi. Nah ada satu kota juga sama seminarnya.
itu hamba-hamba Tuhan udah agak senior, udah pengembalaan. Setelah kita seminar, kita doakan, wah mereka berapi-api semua. Saya sering dengar, saya sering monitor mereka. Wah tiap hari mereka pergi keluar. Ada banyak jiwa dimenangkan, ada yang sakit sembuh, ada yang lumpuh berjalan, ada yang buta melihat, banyak mujizat. Dan gerejanya mulai bertumbuh, bertambah maksud saya. Jemaatnya berkembang. Berapa bulan lagi, redup lagi. Ada apa? Oh rupanya itu karena imitasi. Karena waktu saya motivasi mereka terpengaruh, mereka lakukan dengan semangat. Setelah itu semangatnya hilang lagi, redup lagi. Tuhan bilang ajarkan yang ini. LPSK. Nah LPSK itu saya mulai mengajarkan ada satu hamba Tuhan. Sampai dia meninggal. Dia tetap eksis memenangkan jiwa. Terakhir dia sebelum meninggal dia telepon sama saya. Hampir 200 ribuan jiwa sudah dimenangkan buat Tuhan. 34 negara, 34 provinsi, 34 provinsi, 14 negara dikunjungi. Usianya sudah 80 tahun. Pendeta senior banget. Ketika saya sharing-sharing sama dia, tiba-tiba Tuhan izinkan saya bertanya begini. Pak Pendeta, karena banyak curhat, kita sama-sama curhat. Saya bilang Pak Pendeta, jikalau Yesus hari ini hadir di sini, datang nih, dia nggak bertanya loh, Bapak berapa besar gerejanya, berapa banyak uang yang Bapak kumpulkan, berapa hebat pendidikan Bapak. Dia nggak nanya, dia cuma nanya berapa murid yang Bapak muridkan jadi pemurid. Seorang yang senior itu nangis. Lalu dia tanya saya, bagaimana sesungguhnya? Saya bilang LPSK. Karena itu, saya cuma ngomong aja karena senior banget ya saya nggak berani ngajarin. Dia lakukan dengan tekun. Bukan karena imitasi, karena manifestasi. Beda Pak Bu, imitasi itu kadang kita tiru orang. Semangat sebentar turun lagi. Tapi kalau manifestasi itu benar-benar lahir dari dalam. Dia bilang setelah dia dengar itu. Dia hanya katakan Tuhan, saya ingin melihat Engkau. Dan saya percaya dia, saya sujud menyembah. Sampai terjadilah sebuah impartasi yang dikatakan kepadaku diberi kuasa. Dan kuasa itu menyentuh hatinya. Dan saat waktu itu sesungguhnya dia sudah tidak bisa jalan loh. Kemana-mana mesti pakai kursi roda. Dan tiba-tiba dia bisa keluar dari kursi roda. Dan tidak pernah bersahabat dengan kursi roda sampai dia meninggal. Karena saya tahu banget orang ini. Karena dia adalah seniornya saya. Lalu saya pernah minta dia ke Kalimantan Barat. Itu pun dia bilang gak bisa karena sudah tua, dia bilang sudah nggak bisa jalan. Tapi setelah dia mengalami kuasa surga ada di diri dia dan dia nggak usah diundang. Dia pergi sendiri ke Kalimantan Barat belasan kali bolak-balik sampai ke pedalaman. Sayanya yang ngeri, ngilu lihat orang seperti itu. Dan itulah kegerakan sekian tahun tidak pernah padam apinya. Karena itulah api original yang dilahirkan dari sendiri. Mengapa gereja tidak eksis? Karena gereja lupa dengan karena itu. Tapi lebih banyak karena tiru. Coba tanya samping kiri kanan. Karena itu atau karena tiru. Kita kan lebih banyak meniru. Orang bikin apa, kita bikin apa. Orang kerja apa, kita kerja apa. Hasilnya apa? Capek, lelah, letih, lesu, lelah, lunglai, letoy. Lebay. Ya kan? Coba kalau kita tangkap seperti ini. Loh, pastor kenapa bisa seperti itu? Karena saya punya pengalaman. Saya diutus ke Kalimantan Barat 10 tahun. Hasilnya capek, letih, lesu, lelah, loyo, letoy, lebay. Lengkap itu 7L itu. Ya, saya bilang
waduh, saya bukan orang yang cocok di Pontianak. Tak balik ke Jakarta lagi. Ya, saya pulang ke Jakarta saja. Dan satu ketika mau pulang ke Jakarta, malu, dianggap gagal. Terus di sana tak berdaya karena Anda berhasil. Waktu saya lagi sujud, saya cuma bilang, saya ingat pertama kali saya ketemu Tuhan itu nggak diinjili. Saya cuma bilang, Tuhan apa salah saya? Pada saya nggak kenal Yesus loh. Waktu itu, Tuhan apa salah saya? Yesus itu yang datang ke saya. Dan saat itu saya mengalami sebuah transformasi. Ada reaksi ilahi. Beberapa hari kemudian saya ketemu pendeta menceritakan tentang perjumpaan saya itu adalah Yesus. Di situlah saya ada di gereja Bethel, digembalakan sampai hari ini. Artinya apa? Saya berjumpa dengan Tuhan itu bukan ada metode. Cuman apa? Dalam keadaan saya waktu itu sakit, pengen sembuh. Udah berobat kemana-mana, enggak ada pertolongan. Ya satu-satunya, ya Tuhan. Hanya teriak Tuhan. Nah itu saya tiru. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya sudah lakukan dengan ilmu saya. Enggak bisa menangkan jiwa. Lalu saya bilang, Tuhan saya enggak sanggup. Ampuni saya Tuhan. Pulang ke Jakarta malu. Terus di sini saya enggak berhasil. Saya bilang, Tuhan angkat saya ke sorga. Kan kayaknya lebih keren ya. Nanti ada penghiburan. Sudah mengakhirkan pertandingan. Kira-kira gitu loh. Ya kan itu seperti itulah. Waktu saya lagi ngomong seperti itu. Pandangan saya Yesus itu. Saya tidak mau merekayasa. Saya lihat wajah Yesus gitu. Pandangan saya Yesus itu bukan lagi jauh. Tapi dia dekat. Apa wajah kelihatan? Enggak. Rasanya saya bisa peluk dia. Tapi saya belum peluk dia. Dia meluk saya. Dan saya yakin dan percaya itu Yesus. Saya mulai menyembah, sampai terjadilah namanya apa? Pertukaran. Apa yang dikatakan kuasa yang dia dapat itu ada di dalam diri saya. Selesai itu saya ngomong sama teman saya, Pak saya ada khotbah. Khotbah di gereja Oikomene yang hadir orang Katolik, orang Protestan yang ortodok, HKBP umpamanya, pokoknya gereja-gereja seperti itulah. Karena di perusahaan udah rutinitas setiap hari Jumat. Enggak banyak sih 30-an orang, waktu ibadah cuma setengah jam. Karena hari Jumat saudara kita ibadah, mereka Kristen ibadah. Saya ke bagian khotbah cuma 15 menit. Teman saya yang main gitar 15 menit. Selesai khotbah, doa, pulang. Dapat amplop, dapat berkat gitu loh ya. Itu udah rutin. Hari itu saya ngomong sama teman saya. Bro, hari ini beda loh. Kayaknya kita bukan lagi cuman hanya datang khotbah aja. Tapi kita sedang membawa misinya Tuhan. Oh ya? Iya. Nah waktu dia lagi nyanyi satu lagu selesai. Saya stopin. Saya bilang sama mereka-mereka yang sudah tahunan saya layani. Anda sudah pernah dengar namanya Bapak belum? Udah pernah panggil nama Bapak belum? Udah pernah ngalamin Bapak belum? Saya baru ngomong itu, enggak ada metode lain apapun. Waktu saya ngomong seperti itu, satu persatu mulai keluar air mata. Dan semua yang hadir itu tergeletak, nangis, teriak, ngalamin kelepasan. Yang harusnya setengah jam ibadah, bosnya keluar. Ada apa pendeta? Saya bilang, Tuhan sedang melawat dia. Lalu gimana? Ya mau diapain lagi? Karena Tuhan sudah bekerja, masa kita ikut campur? Biar mereka mengalami kelepasan. Hampir berjam-jam mereka mengalami kelepasan. Tahu apa yang terjadi? Hari-hari berikutnya itu ruang gak muat loh. Dia bisa bawa temannya. Dan itulah yang disebut apa? Misi mandat ilahi. Haleluya. Pak, Bu. Waktu saya sampaikan, karena belum di gereja, baru di persekutuan. Waktu saya kembali di gereja hari Minggu, saya cuman hanya bilang, tahukah Anda, sorga itu sebatas LPSK. Apa itu? Lihat, percaya, sujud menyembah, terjadi kebangunan. Saya belum sempat khotbah, itu Jumat dilawat sama Tuhan.
sampai mimbarnya kayak begini nih, plastik. Bukan dia terpental kena hadirat Tuhan, bukan. Karena sayanya yang sempoyongan, ya nggak bisa berdiri, pegang mimbar ini. Lalu akhirnya terjatuh, mimbarnya lompat keluar, patah jadi 2. Itu sangat viral, waktu itu belum ada video. Dan apa yang terjadi? Jemaat yang ratusan orang itu, cuma ya 100-an orang lah. Itu dilawat Tuhan. Lepas itu Pak Bu, apa yang terjadi? Tiap hari mereka bawa jiwa baru. Dalam waktu beberapa bulan saja, itu gereja penuh. Ibadah 1, 2, 3, digedein lagi, ngambon lagi, digedein lagi mulai. Pindah kami ke gedung yang lebih gede. Berhenti pula. Kenapa? Kita terlalu pakai banyak metode. Biasanya kalau kita sudah lagi sukses gitu, udah mulai banyak metode. Nah metode itu tidak salah, tapi terkadang metode itu menurunkan hubungan kita. Jadi kesimpulannya apa Pak Bu? Misi ilahi yang menjadi mandat ilahi, yang menjadi misi itu tidak bisa lepas daripada LPSK. Lihat. Pak Bu, saya mau turunkan supaya Bapak Ibu bisa menangkap. Bagaimana kita melihat Tuhan itu? Apakah lihat Tuhan itu hadir? Seringkali lihat Tuhan. Mana Tuhan? Saya berikan contoh. Saya melihat Tuhan itu, saya tidak melihat Tuhan itu di depan saya berdiri. Tapi saya percaya Tuhan itu dekat dengan saya. Sedekat apa? Apakah di luar? Dulu saya nggak ngerti, tapi saya tahu Tuhan ada. Kadang-kadang saya, Tuhan berdiri. Sebenarnya bukan itu. Saya kasih contoh. Contoh yang sederhana. Bapak Ibu perhatikan ke depan. Perhatikan saya. Waktu Bapak Ibu perhatikan saya. Apa yang dalam pikiran Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu melihat seorang pengkhotbah sedang berkhotbah. Kan begitu. Karena pikirannya berpikir, jasmaninya melihat. Tapi sekarang saya mau coba bawa Bapak Ibu melihat dalam dimensi yang lain. Satu hari saya pergi jalan-jalan dan sampailah di Monas. Dan waktu saya menatap ke atas Monas itu di malam hari karena sinar lampu, saya dekat, saya lihat itu cahaya, bukan cahayanya, tapi emas yang ada di atas itu 30 sekian kilo itu. Bapak Ibu sedang dengar apa? Saya sedang berbicara. Bapak Ibu udah lihat Monas belum? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Ada di sini nggak? Nggak ada di sini. Tapi di dalam otak Bapak Ibu ada nggak? Sudah ada. Ya kan? Monasnya. Sejelas itulah kita Yesus. Maka kalau nyanyi para pemusik dan penyembah tadi itu. Waktu ucapkan Yesus kami puja. Itu bukan gaya. Tapi benar-benar memori akal budinya. Itu betul menangkap Yesus yang dibaca itu. Dan kata Alkitab, aku akan taruh firmanku dalam akal budimu. Itu di dalam Ibrani pasal 8 dan 10. Ku taruh di akal budi. Artinya apa? Waktu kita ucapkan nama Yesus itu kelihatan di sini. Percaya bahwa itu Yesus. Walaupun tidak secara fisik, tapi dia sudah ada di dalamnya. Waktu kita percaya, mulai kita sujud menyembah dia, dia akan terasimilasi di hati. Maka Ibrani pasal 8 kata, ketika aku taruhkan firmanku dalam akal budimu, maka tertulis di dalam hatimu, aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Menyembah Tuhan di mana? Ruangan? Terlalu jauh Pak Bu. Ruang hadirat Allah itu ada di dalam batin kita. Dan itulah otentik, itulah original. Dan kebangunan rohani pribadi itu bukan imitasi ikut-ikutan. Dan yang itu tidak kenal waktu. Dan tidak perlu proses. Memang awalnya cukup harus punya waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, membuktikan Yesus sudah ada di dalam dirimu itu gimana? Ayat terakhir.
Karena sore, kayak khotbahnya agak lebih panjang. Karena biasa saya di Pontianak khotbah 30 menit. Pak Yulis Ishak tanya saya, berapa lama khotbah? Ya paling 40 menit lah Pak, 30. Saya kasih waktu kamu 50 menit. Tapi kalau jam 10 sama sore, boleh lebih dari itu. Jadi karena sore dianggap boleh mungkin 2 jam sore ini. Tuh kan, udah langsung lama banget itu. Ya, saya ajak Bapak Ibu membaca di Lukas pasal 9 ayat 32. Lukas pasal 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang juga 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Woi, ini kayaknya paradoks sekali. Guru, aku akan bangunkan 3 kemah, tapi kita bilang dia nggak tahu apa yang dia katakan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat waktu dia mengalami kemuliaan bersama Tuhan, itu yang saya istilahkan divine connection. Lihat, percaya, sujud sembah, terjadi kebangunan rohani dalam diri dia. Dan di alam roh dia bisa lihat Elia dan dia bisa lihat siapa? Musa. Lalu tanda fisiknya apa? Betapa bahagianya di tempat ini. Di mana? Ruangan? No, di hati. LPSK itu yang menentukan apa sudah terjadi reaksi ilahi, sembahlah dia. Sampai ada kebahagiaan yang tak terkendalikan dalam diri kamu. Sampai kita tidak lagi menyadari, ya saya istilahkan sulit lagi mengendalikan diri kita. Dan ada kuasa ilahi yang terus bergerak di dalam diri kita. Dan itulah terjadi namanya apa? Transformasi atau transposition. Terjadi perpindahan energi Allah ke dalam dirimu, dari hatimu. Dan itu akan mengalir terus menerus. Dan kalimat ini genap firman Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus waktu datang ke Thomas di hari ke-8. Dan itu sebenarnya sama catatan lain dari kitab Amanat Agung itu di kitab Matius dan Yohanes pasal 20 ayat 28-29 itu adalah sama-sama merujuk kepada amanat agung juga. Waktu Tuhan Yesus datang kepada Thomas, ujilah aku, istilahnya kalau bahasa saya ya, tanganku dan lambungku. Lalu saat itu apa yang terjadi? Thomas menyembah, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Tuhan bilang sama Thomas, dia Yohanes pasal 20 ayat 28-29. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Thomas, Thomas, kamu percaya kenapa? Karena kamu melihat. Lalu kalimat berikutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat tuh. Ada sesuatu yang janggal sini ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun apa? Percaya. Dalam hal ini bukan melihat secara fisik. Tetapi dalam hal ini percaya. Kita gunakan secara ilmiah sedikit. Kata percaya itu ada 2 hal yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa Bapak Ibu percaya? Ada 2 bagian otak kita yang terlibat. Pikiran dan perasaan. Karena kalau kita mengacu kepada Alkitab, percaya dalam hati. Artinya apa? Pikiran kita terpengaruh oleh kebenaran. Dipengaruhi bahasa saya ya. Dipengaruhi oleh firman Tuhan. Perasaan kita dipenuhi dengan kebenaran firman itu sendiri. Maka akal pikiran itu akal budi. Perasaan itu adalah hati kita. Nah rasa bahagia itu di mana?
Di hati, di batin yang dalam. Arti apa? Di dalam batin kita sudah penuh dengan energi keilahian itu. Dan itulah disebut apa? Karena itu, karena ini. Ketika ini terjadi ledakan yang namanya divine explosion, maka berita misi nggak perlu disuruh lagi. Dan pada saat waktu kita setiap pribadi mendapatkan itu, otomatis nggak ada metode. Nggak ada metode 1, 2, 3. Setiap orang punya kehausan lakukan LPSK. Lalu hasil dari LPSK mereka bisa memenangkan jiwa. Lalu diajak lagi LPSK terus menerus. Dan itu yang terjadi di beberapa gereja yang pernah saya mentorin. Kalau Bapak Ibu tanya polanya apa? Enggak ada. Enggak ada patternnya. Ya ada cuma satu. LPSK. Apa itu? Lihat, percaya, sujud sembah, sampai terjadi apa? Kebangunan rohani pribadi terjadi. Maka kalau Anda sudah punya kebangunan, artinya punya hidup, maka kita bisa membagi hidup kita kepada orang lain. Kalau kita nggak punya hidup, pakai apa kita bagi? Darah. Jadi miliki dulu pengalaman dengan Tuhan, maka pengalaman ini kalau kita sharekan, orang akan terimpartasi. Dan saat itu kita lihat kebangunan rohani secara global akan terjadi. Gereja di mana saya pimpin, dalam waktu 1 tahun, itu ribuan jiwa. Dari seratusan aja ya pertama ya. 10 tahun saya gembalakan 100 jiwa. Enggak naik tuh. Turun. Naik 3, keluar 4. Ya, masuk 10, keluar 20. Begitu aja selama 10 tahun. Begitu terjadi revival. Itu hanya dalam hitungan 1 tahun itu ribuan jiwa datang. Metode apa? Enggak ada metode. LPSK. Nah, kemarin 2022 kita sempat shutdown kan ya, semua tutup. Kira-kira bulan Februari kita mulai lagi kembangkan ini. Dan sampai hari ini hampir setiap minggu ada baptis. Terus jemaat itu bawa, saya kadang ngeliatin ketawa sendiri. Ada yang datang ke gereja jauh-jauh, Pak kami mau dibaptis boleh enggak? Ya enggak salah. Dari mana Bapak tahu? Saya lihat si itu Pak berubah total Pak. Saya kepengen juga berubah seperti dia. Nah sekali waktu saya ke Jakarta, berkunjung ke satu rumah, pas ada satu orang tua. Saya cerita tentang Yesus, langsung dia terima Yesus. Lalu dia dibaptis sama gereja setempat. Lalu dia mulai cerita sama teman-temannya. Waktu saya mau pulang dia telepon, Pak Pendeta di mana? Saya mau pulang Pontianak. Jangan pulang dulu Pak Pendeta. Saya pengen dengar itu berita Yesus itu loh. Anda lihat. Kalau LPSK, karena LPSK maka misi terjadi. Terjadilah transformasi secara menyeluruh. Haleluya. Pak Bu, saya berdoa. Ibadah terakhir ini. Apa yang saya sampaikan dapat ditangkap oleh para aktivis dan seluruh jemaat. Tidak perlu tahu Anda siapa. Kalau Anda bisa lakukan dengan tekun LPSK sampai terjadi sebuah reaksi ilahimu. Anda akan lihat itu akan terus menjala ke kiri dan ke kanan. Sehingga akan terjadi sebuah kebangunan rohani lebih luas lagi. Tasik penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Bapak Ibu, jangan bertanya sama saya, metode apa, buku apa yang saya baca. Saya nggak punya metode karena Tuhan bilang sama Musa, tak ada metode, saya yang membimbing kamu. Jadi kalau Anda tanya saya metode apa, nggak ada metode. Tuhan yang membimbing kamu oleh Roh Kudus. Lalu buku apa? Buku yang istimewa adalah Alkitab. Bukan dipegang, tapi dibaca, direnungkan untuk mempengaruhi penglihatan kita
supaya kita bisa percaya, bisa sujud menyembah, terjadi pertukaran nilai hidup. Haleluya. Mari bangkit berdiri Pak Ibu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Setelah firman Tuhan saya sudah sampaikan. Saya berharap doa saya kepada Bapa di sorga akan terjadi sebuah reaksi ilahi dan akan mempengaruhi pikiran Bapak Ibu, memenuhi hati dan menggerakkan seluruh dimensi kehidupan Bapak Ibu untuk menjadi apa? Misioner Tuhan di mana saja Bapak Ibu berada. Mari tangannya terangkat.